Alhamdulillah alladzi yuhibbus salihin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa'bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali berjumpa kita siang hari ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai dengan detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan bekal untuk kehidupan yang lebih, yang tidak berbatas, yaitu kehidupan di alam akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan hidayah, dengan inayah, dengan taufiknya, sehingga kita mampu mempergunakan sisa umur kita ini untuk senantiasa beramal saleh, sehingga bisa menjadi bekal kita tatkala kita kembali ke haribaannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, dari kesempatan mimbar Jumat ini kami mengajak, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat menjalani hidup ini, yaitu hidup yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu mengantarkan diri kita bahagia di dunia wal akhirah. Jamaah sekalian, kesempatan khutbah siang hari ini kami ingin mengajak kepada seluruh jamaah untuk merenungkan kembali satu peristiwa besar di dalam catatan sejarah umat Islam yang bisa kita jadikan sebuah pelajaran bagi kita, agar kita mampu menampilkan diri kita sebagai muslim yang memberikan kontribusi di dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bahwa kita dilahirkan di negeri yang gemah ripah lojinawi, yang tanahnya subur, makmur, negeri yang aman, dan lebih-lebih kita dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu nikmat yang amat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, ruku dan sujud, mengumandangkan azan, tidak ada orang yang melarang kita.
Tidak ada orang yang mengusik kita. Kita beribadah dengan penuh aman. Kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita di negeri-negeri yang lain, tentunya kita patut bersyukur bahwa kita dilahirkan di negeri yang kita cintai saat ini. Di Myanmar misalnya, bagaimana nasib umat Islam? Di India, di beberapa negara-negara lain di muka bumi ini, barangkali tidak seaman kita beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kondisi yang seperti ini, Allah tidak menjamin bahwa selamanya kita akan seperti ini. Semuanya tergantung kepada diri kita. Apakah kita mampu menjalin hubungan baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Mengapa demikian? Pernah terjadi di zaman dahulu di negeri-negeri muslim yang tadinya kondisinya juga aman seperti kita. Kehidupan masyarakatnya penuh damai, kegiatan sosialnya berjalan dengan baik, ekonomi, pendidikan, sebagaimana kita berjalan saat ini. Tetapi mengapa kemudian tiba-tiba mereka tidak aman, bahkan negeri itu hancur, malapetaka datang menimpa negeri itu? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memang sudah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwasanya kejayaan, keruntuhan, kemenangan dan kekalahan itu dipergelirkan atas manusia. Tidak selamanya kita hidup di muka bumi ini sebagaimana yang kita nikmati saat ini. Allah tidak menjamin bahwa selamanya kita akan seperti ini. Syukur kalau kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala negeri yang seperti ini, mampu kita wariskan kepada anak cucu kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah terjadi kehancuran satu negeri yang negeri itu merupakan pusat kebudayaan Islam terbesar di muka bumi ini, dan itu merupakan kiblat bagi umat Islam, yaitu kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad. Di situ timbul cendekiawan-cendekiawan muslim besar. Mereka banyak karya, tulisan-tulisan mereka merubah kehidupan umat di permukaan bumi. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dari kekhalifahan Bani Abbasiyah yang berjaya saat itu dari tahun 750 sampai dengan awal abad 13, Bani Abbasiyah berjaya dan memberikan kontribusi besar bagi peradaban manusia di muka bumi ini. Lalu tiba-tiba negeri itu tidak aman, diakibatkan dari sebagian kecil orang-orang yang tergolong minoritas di negeri itu mengkhianati negerinya sendiri. Mereka mengundang pasukan dari luar untuk menyerbu negerinya agar penguasa di negeri itu tumbang dan dia yang akan menguasai negeri itu. Maka mereka yang mengkhianati kekhalifahan Bani Abbasiyah inilah, mereka mengundang pasukan Tartar, pasukan Mongol untuk menyerbu Bani Abbasiyah. Kita kenal pasukan Mongol dari yang kita kenal dari yang bernama Genghis Khan. Lalu ada keturunan-keturunan di situ yang dikerahkan untuk menguasai permukaan bumi
khususnya di benua Asia ini. Ada yang bernama Kubilai Khan. Mungkin kita masih ingat ketika kita sekolah dulu. Kubilai Khan ini sempat menyerbu Majapahit, ingin menguasai Nusantara ini. Tetapi Kubilai Khan tidak berhasil menguasai tanah Jawa. Lalu keturunan dari Genghis Khan ini ada yang bernama Hulagu Khan. Inilah yang kemudian mengadakan ekspansi besar ke Asia Barat, di antaranya yang menyembuh kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad. Ketika Hulagu Khan ini menyerbu, yang diundang oleh pengkhianat negeri, mereka itu adalah minoritas di dalam negeri itu. Lalu mereka membunuh khalifah di Bani Abbasiyah ini. Dari khalifah yang terakhir dari 750 sampai dengan awal di abad yang ke-13 itu, yaitu Khalifah Al-Muqtasim dengan seluruh keluarganya dibantai oleh pasukan Hulagu Khan ini. Dalam waktu 40 hari menghancurkan negeri Baghdad itu. Sehingga apa yang terjadi? 1000 umat Islam dibantai di negeri Baghdad, di kekhalifahan Bani Abbasiyah. Kitab-kitab hasil karya umat Islam mereka bakar. Dituliskan di dalam tarikh itu, bahkan kitab-kitab yang dibakar itu sampai menghitamkan sungai-sungai di negeri Baghdad itu. Dan pesisir-pesisir pantai pun memerah karena darah umat Islam yang dibantai oleh pasukan Hulagu Khan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ahli tarikh mempersembahkan tulisan-tulisannya di dalam sejarah bahwasanya peristiwa penyerbuan Tartar ke Bani Abbasiyah ini adalah merupakan tragedi terbesar di dalam sejarah umat Islam, dan merupakan musibah yang paling tragis yang belum pernah dialami oleh umat Islam di permukaan bumi ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu terjadi memang kehendak Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan itu dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa saja yang Engkau kehendaki, dan Engkau pun hinakan siapa saja yang Engkau kehendaki. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa ini kita ingat doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam surat Mumtahanah ayat 5. Ini barangkali bisa menjadi renungan bagi kita. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Yang artinya, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami ini sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Kita ketahui bahwasanya peristiwa-peristiwa yang menyedihkan bagi kita di Myanmar, yang dulu pernah terjadi di Bosnia, di India, di Syria yang terakhir, peristiwa itu adalah juga untuk kita
menjadi pelajaran dan renungan bagi kita. Kalau peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menimpa umat Islam di belahan bumi itu tidak menggerakkan hati kita untuk introspeksi diri, untuk merenungi diri, maka kemungkinan besar Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan peristiwa itu pada kita agar mata kita bisa terbelalak, dan itu menjadi peringatan besar bagi kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami ini sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Jangan sampai mereka kemudian malah mengalahkan kami, lalu menindas kami, merampas kemerdekaan kami, menjajah kami, menjadikan kami ini tidak lagi dapat bersujud kepadamu, karena mereka menindas dan melarang kami untuk bersujud kepadamu. Seperti yang pernah dialami oleh bangsa-bangsa sebelum kami, maka janganlah Engkau jadikan kami ini menjadi sasaran fitnah dari kekejaman orang-orang kafir itu. Waghfir lana, ampunilah kami, Rabbana innaka antal azizul hakim. Ketika kita mengucapkan waghfir lana, ampunilah kami, dan disitulah tempat kita untuk merenungkan diri kita. Barangkali kalau fitnah itu datang kepada kami dikarenakan kami tidak memperhatikan ajaran-ajaran syariat yang Engkau turunkan kepada kami. Barangkali kami lalai ketika mesti kami ini menghamba, beribadah kepadamu, tetapi tidak kami hiraukan firman-firman-Mu di dalam Al-Quranul Karim. Ampunilah kami, barangkali kami di dalam menikmati, mensyukuri negeri yang Kau anugerahkan kepada kami ini kurang. Kami berebut kelezatan-kelezatan dunia di negeri ini. Kami tidak menjalin silaturahim satu dengan yang lain, tidak mempertahankan persatuan umat, ukhuwah Islamiyah. Barangkali itu yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak kita yang semestinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, itu saja belum bisa kami lakukan dengan baik. Masih banyak di antara kita yang tidak mencintai dan menyayangi sesama, sebagaimana yang dicontohkan oleh kaum Muhajirin dan Ansar di Madinah, sehingga Islam ini menjadi jaya ke seluruh permukaan penjuru bumi dikarenakan mereka saling mencintai dan menyayangi. Itulah modal dasar kejayaan umat ini. Setiap hari kita mengucapkan salam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Kalau kalian ingin iman kalian sempurna dan kalian bisa mencintai sesama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Yang artinya apa? Ketika seseorang itu bersalam, maka dia terbarkan cinta kasih sesama, mendoakan saudara kita keselamatan, kesejahteraan. Tetapi yang terjadi sekarang, semua orang yang bersalam itu tidak semuanya menghayati makna salam. Dia bersalam tetapi masih mencaci maki orang lain, saudaranya sendiri. Dia bersalam tetapi masih memfitnah saudaranya sendiri. Dia bersalam tidak menjamin keselamatan saudara. Na'udzubillahi minal dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam mudah-mudahan bisa menggugah kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang baik, khususnya hamba yang muslim, yang beriman kepada Allah, agar negeri ini tetap dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kesejahteraan, perasaan damai di antara semua penduduknya, dan dimakmurkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita
sehingga kita mampu menghiasi hidup ini dengan amalan-amalan yang saleh yang menimbulkan rasa damai di antara kita, sehingga negeri kita tetap dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin wa 'ali kalimataka liyaumiddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansurna lil qaumidh dhalimin wansurna lil qaumil munafiqin wansurna lil qaumil kafirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi